Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Kholidatul Rizkia dengan NIM 2011030001 dari Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah bahasa Indonesia. Apa sih pengertian bahasa Indonesia? Bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Secara istilah, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Dalam arti, alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Bahasa adalah suatu lambang sistem yang dibentuk berdasarkan aturan-aturan, kaidah, dan pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Bahasa adalah suatu sistem, artinya bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaedakan. Apa sih sejarah lahirnya bahasa Indonesia? Sejarah kelahiran bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu tua yang hingga kini masih dapat diselidiki sebagai peninggalan masa lampau Nusantara. Penelitian lanjutan yang dilakukan oleh para ahli bahkan menemukan bahwa bahasa Austronesia ini juga memiliki hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa lain yang dipergunakan di daratan Asia Tenggara. Sedari dulu, bahasa ini merupakan bahasa penghubung antara negara di Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan prasasti kedudukan Bukit dengan 683 meter, Talangtuo 684 meter, Kota Kapur 686 meter, Karabalahi 686 meter yang menggunakan bahasa yang serupa. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah memiliki kedudukan luar biasa di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Tiga peta yang mengikuti perjalanan Magelhanes mengelilingi dunia menuliskan kata-kata Melayu ketika kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521. Padahal bahasa Melayu berasal dari bagian barat Nusantara. Hal tersebut adalah bukti kuat yang memperlihatkan bahwa bahasa Melayu pada zaman itu sudah menyebar luas hingga ke daratan Nusantara yang berada jauh di bagian timur. Apa sih peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia? Yang pertama yaitu pada tahun 1908, pemerintahan Indonesia Belanda mendirikan Komisi for the Volkshoor melalui surat ketetapan Gubernemen tanggal 14 September 1908 yang bertugas mengumpulkan dan membukukan cerita-cerita rakyat atau dongeng-dongeng yang tersebar di kalangan rakyat serta menerbitkannya dalam bahasa Melayu. Setelah diubah dan disempurnakan, kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Pada tanggal 16 Juni 1927, Yahya Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Volksraad seseorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia. Pada tahun 1933, terbitlah majalah Pujangga Baru yang diasuh oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Arifin Fani, pengasuh majalah ini adalah sastrawan yang banyak mempersumbangkan terhadap perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Tahun 1938, dalam rangka memperingati 10 tahun Sumpah Pemuda, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo, Jawa Tengah. Kongres ini dihadiri oleh bahasawan dan budayawan terkemuka pada saat itu, seperti Profesor Dr. Husain Jadiningrat, Profesor Dr. Purbat Jakarta, dan Ki Hajar Dewantara.
Dalam kongres tersebut dihasilkan beberapa keputusan yang sangat besar, artinya bagi pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Keputusan tersebut antara lain mengetahui ejaan Van Ophuijsen, mendirikannya institusi bahasa Indonesia, dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam badan perwakilan. Pada tahun 1942 sampai 1945, Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia. Pada tanggal 19 Maret 1947, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Suwandi meresmikan ejaan Republik sebagai penyempurnaan atas ejaan sebelumnya. Ejaan Republik ini juga dikenal dengan sebutan ejaan Suwandi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pada tahun 1948, terbentuklah sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Pusat Bahasa. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 1945 terselenggaralah Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan, Sumatera Utara. Kongres ini terselenggara atas prakarsa Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Muhammad Yamin. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, diresmikan ejaan baru yang berlaku mulai 17 Agustus 1972 yang dinamakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 10 sampai dengan 14 dan tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 1975 di Jakarta diselenggarakan Seminar Politik Bahasa Indonesia tahun 1978 bulan November. Di Jakarta diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga tanggal 21 sampai dengan 26 November 1983. Berlangsung Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta tanggal 27 Oktober sampai dengan 3 November 1988. Berlangsung Kongres Bahasa Indonesia 5 di Jakarta tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Berlangsungnya Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Jakarta. Kongres yang diadakan dalam memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 ini selain memperingati kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 juga berusaha menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-5 di Jakarta. Kongres ini dihadiri kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta. Pesertanya sebanyak 770 pakar bahasa dari Indonesia dan 53 peserta tamu dari mancanegara. Kongres ini mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-7 di Hotel Indonesia Jakarta.
Kongres itu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. Apa sih fungsi bahasa Indonesia? Fungsi bahasa Indonesia baku, yaitu sebagai pemersatu dalam hubungan sosial antar manusia, sebagai penanda kepribadian, yaitu mengungkapkan perasaan dan jati diri, sebagai penambah wibawa, yaitu menjaga komunikasi yang santun, sebagai kerangka acuan, yaitu dengan tindakan tutur yang terkontrol. Secara umum, bahasa itu sebagai alat komunikasi lisan maupun tulis, menurut Santoso dan kawan-kawan pada tahun 2004, bahwa bahasa sebagai alat komunikasi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi informasi, mengungkapkan perasaan. Fungsi ekspresi diri, yaitu perlakuan terhadap antara anggota masyarakat. Fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu berhubungan dengan sosial. Fungsi kontrol sosial, yaitu mengatur tingkah laku. Dan menurut Halliday pada tahun 1992, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi untuk keperluan. Yang pertama adalah fungsi instrumental, yaitu untuk mengendalikan perilaku orang lain. Fungsi regulatoris, yaitu untuk berinteraksi dengan orang lain. Fungsi personal, yaitu untuk berinteraksi dengan orang lain. Fungsi heuristik, yaitu untuk belajar dan menentukan sesuatu. Fungsi imajinatif, yaitu untuk menciptakan dunia imajinasi. Dan fungsi representasional untuk menyampaikan informasi. Apa sih kedudukan bahasa Indonesia? Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diperoleh sejak tanggal 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional sekaligus merupakan bahasa persatuan. Adapun kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah lambang jati diri, lambang kebanggaan bangsa, alat pemersatu sebagai masyarakat, dan mempunyai latar belakang etnis dan sosial budaya, serta bahasa daerah yang berbeda. Sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia itu berkedudukan sebagai bahasa resmi. Yang kedua adalah sebagai berbahasa resmi atau negara. Kedudukan ini mempunyai dasar yuridis konstitusional, yakni dari UUD 1945 pasal 36. Dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi atau negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut, yaitu bahasa resmi negara, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional, bahasa resmi dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu teknologi. Sekian dari saya, yaitu penjelasan tentang sejarah bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.